Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Ramadhani Sampulawa dengan NIM 0730250019. Saya dari Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Program Studi Teknik Pertambangan, Universitas Trisakti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai geomorfologi. Jadi yang pertama perlu kita ketahui apa itu geomorfologi. Geomorfologi sendiri berasal dari kata geo yang artinya bumi, morf atau morfo yang artinya bentuk, serta logi atau logos yang artinya ilmu. Jadi geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk lahan atau bentuk permukaan bumi serta proses-proses yang mempengaruhinya. Bentuk lahan sendiri adalah bentukan di permukaan bumi sebagai hasil interaksi yang kompleks antara material penyusun dan proses geomorfologis. Pada gambar dapat kita lihat bentang alam. Di sini ada sungai yang luasnya tidak terlalu luas serta pegunungan. Pegunungan ini terbentuk akibat proses tektonik. Sedangkan sungai yang lebarnya tidak terlalu luas ini itu kita ketahui sebagai sungai yang memiliki usia yang muda. Kemudian material penyusun bentuk lahan itu terdiri atas material dasar, umumnya berupa batuan yang keras dan padu, serta material penutup permukaan, umumnya berupa material lepas-lepas. Morfologi bentuk lahan itu dicirikan oleh komponen morfometri seperti elevasi, sudut lereng, panjang lereng, dan bentuk lereng. Serta komponen morfografi, yaitu komposisi dari komponen-komponen lereng. Kemudian ada proses geomorfologi. Proses geomorfologi adalah proses yang bekerja di permukaan bumi atau mempengaruhi permukaan bumi sehingga menghasilkan perubahan morfologi pada permukaan bumi. Interaksi proses morfologi dari dalam, tenaga dari dalam itu disebut dengan proses morfologi endogen, serta tenaga dari luar itu eksogen. Ada juga ekstraterestrial. Eksogen sendiri itu terbagi menjadi degradasi dan agradasi, sedangkan endogen ada vulkanisme serta diastrofisme. Proses gradasional, yaitu proses di mana menjadikan permukaan litosfer menjadi level yang baru. Gradasi tersebut dibagi menjadi dua proses, yaitu degradasi dan agradasi. Degradasi menghasilkan level yang lebih rendah, sedangkan agradasi menghasilkan level yang lebih tinggi. Proses-proses epigen atau eksogen. Pada proses-proses eksogen ini ada degradasi, itu terjadi pelapukan, perpindahan massa, serta erosi yang disebabkan oleh aliran air tanah, gelombang, arus, tsunami, serta angin dan glasier. Sedangkan agradasi itu sama seperti degradasi, terjadi pelapukan, perpindahan massa, erosi, tetapi perbedaannya agradasi tadi menghasilkan level yang lebih tinggi, sedangkan degradasi sebaliknya. Kemudian ada akibat dari organisme yang manusia juga termasuk di dalamnya. Kemudian ada proses-proses hipogen atau endogen. Itu terjadi yang namanya diastropisme atau proses tektonik, serta vulkanisme atau proses vulkanik. Kemudian ada proses-proses ekstraterestrial, seperti kawah yang terbentuk akibat jatuhnya meteor. Yang proses degradasi sendiri itu ada pelapukan, mass wasting, serta erosi. Pelapukan bisa terjadi secara mekanis, kimia, serta organisme. Pelapukan sendiri itu artinya pecahnya batuan akibat disintegrasi dan dekomposisi. Pada pelapukan itu belum ada gerakan massa. Sedangkan mass wasting itu pengangkutan massa puing-puing batuan menuruni lereng akibat pengaruh langsung tenaga gravitasi.
Erosi sendiri itu proses terlepasnya material bumi oleh tenaga erosi. Urutan proses gradisional itu dari daerah yang terdapat sedikit air atau tanpa air ke daerah yang terdapat banyak air. Sini ada landslide, debris avalanche, itu biasanya dicirikan dengan daerah-daerah yang tanpa air atau terlalu sedikit air. Airflow, mudflow itu arus aliran atau aliran tanah. Sedangkan seed flow, slopeways, serta stream itu dicirikan dengan daerah-daerah yang biasanya terdapat banyak air, seperti danau. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar. Sini pada daerah tanpa air, biasanya di daerah-daerah yang tinggi seperti tebing. Contohnya seperti ketika batu yang jatuh dari daerah yang tinggi, rockfall, batu yang jatuh berada di dekat tebing, itu membentuk talus. Talus itu apa? Talus adalah akumulasi fragmen batuan bersudut yang berasal dari tebing atau curam. Kemudian talus tersebut merayap ke daerah yang lebih rendah sehingga menghasilkan talus yang berbutir lebih halus. Dapat kita lihat pada gambar, ketika berada di dekat tebing, talusnya bersudut lebih besar, dan ketika berada jauh dari tebing, talusnya berbutir halus. Kemudian material tersebut tertransportasi ke daerah yang memiliki banyak air. Selanjutnya ada klasifikasi bentuk lahan. Tujuan klasifikasi bentuk lahan itu untuk menyederhanakan bentang lahan di permukaan bumi yang kompleks menjadi lebih sederhana dan mempunyai kesamaan dalam sifat dan perwatakannya. Sifat dan perwatakan tersebut mencakup 4 hal, yaitu struktur geologi atau geomorfologis, proses geomorfologi, kesan topografi seperti daratan, perbukitan, pegunungan, serta ekspresi topografik, misalnya kemiringan lereng, bentuk lereng tunggal maupun majemuk, panjang lereng, serta bentuk lembah. Selanjutnya ruang lingkup geomorfologi. Ruang lingkup geomorfologi ada permukaan bumi. Permukaan bumi terdiri dari benua, seperti benua atau daratan, serta samudra atau osean atau lautan. Nah, benua serta osean ini itu merupakan relief orde 1. Kemudian hasil dari benua ini terdapat pegunungan dan dataran. Nah, pegunungan dan dataran ini termasuk dalam relief orde 2, di mana itu bentuk lahan inisial, struktural, konstruksional, serta terjadi yang namanya proses endogen di sini. Proses endogen di sini. Kemudian pegunungan dan dataran tadi membentuk bentuk erosional, deposisional, serta residual. Ini dinamakan dengan relief orde 3. Bentuk lahan sekuensial, proses destruksional, serta terjadi yang namanya proses eksogen di daerah sini. Jika kita pandang lebih mendalam, kenampakan yang mengukir permukaan dataran, perbukitan, dan pegunungan itu tampaknya seperti sama. Proses yang menghasilkan bentuk lahan seperti fluvial, gelombang, arus, glasial, dan pelarutan ini memiliki kesamaan. Nah, kesamaan hasil kerja proses-proses tersebut itu seperti bentuk erosional, bentuk deposisional, serta bentuk residual. Nah, kenampakan relief pada orde 1, jika relief di atas permukaan air laut itu dinamakan benua, sedangkan relief di bawah permukaan air laut itu dinamakan palung samudra. Ini dinamakan relief di atas permukaan air laut, dinamakan benua, sedangkan ini dinamakan dengan palung samudra atau relief di bawah permukaan air laut. Kemudian kenampakan relief pada orde 2 itu biasanya dinamakan sebagai bentuk lahan konstruksional. Bentuk ini dihasilkan oleh kerja tenaga yang berasal dari dalam bumi dan erupsi gunung api. Dari dalam bumi seperti proses tektonik dan erupsi gunung api.
benua sendiri tersusun atas dataran, perbukitan, dan pegunungan. Kemudian ada relief, penampakan relief pada orde 3. Biasanya dinamakan sebagai bentuk lahan destruksional. Bentuk lahan ini itu hasil dari perombakan relief pada orde 2 melalui proses erosi, deposisi, serta residual. Berikutnya ada sintesa bentuk lahan. Teman-teman dapat lihat ada proses geomorfologi dan bentuk lahan. Teman-teman bisa lihat sendiri sintesa bentuk lahannya. Saya skip next. Selanjutnya ada aspek kajian geomorfologi. Yang pertama ada morfografi dan morfometri. Morfografi itu deskripsi bentuk lereng, sedangkan morfometri itu aspek kuantitatif seperti ketinggian tempat, beda tinggi, beda ketinggian, kemiringan, dan panjang lereng. Kemiringan lereng, jika kemiringan lereng tersebut dari 0 sampai 2% itu bisa dibilang lerengnya datar, 3 sampai 7% itu landai, 8 sampai 13% itu miring, 14 sampai 20% itu lerengnya agak terjal, kurang dari 140% terjal, sedangkan lebih dari 140% itu lerengnya sangat terjal. Panjang lereng bermacam-macam. Kurang dari 15 meter itu lerengnya sangat pendek. 51 sampai 250 meter agak panjang. Kalau lebih dari 15 meter itu lerengnya sangat panjang. Kemudian ada bentuk lembah. Bentuk lembah itu ada lembah yang berbentuk dangkal, berbentuk U lebar, berbentuk U berdasar tajam, V lebar, serta V berdasar tajam. Lembah yang berbentuk dangkal itu seperti gambar ini. Dia seperti sebuah dataran, cuman ada gelombang-gelombang atau ada lembah-lembah yang rendah. Jadi disebut dengan lembah dangkal. Sedangkan lembah yang berbentuk V dan U, di sini ada V yang lebar. Ini lembah yang berbentuk V yang lebar, yang tidak tajam. Sedangkan ini lembah yang berbentuk V yang tajam. Yang tajam. Sedangkan ada lembah yang berbentuk U. Ini biasanya di sungai-sungai yang sudah kering, yang sebelumnya sungai tapi tidak ada aliran sungai lagi. Ini juga bentuk lahan U yang datar. Kemudian bentuk lereng. Bentuk lereng itu pada umumnya berbentuk konkav atau cikung, konveks atau cembung. Ada juga lereng yang berbentuk strike atau lurus. Ini lereng yang berbentuk cikung, seperti cekungan. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai geomorfologi. Jika ada kesalahan kata dan kekurangan pengetahuan dari saya mohon maaf, karena kita di sini sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.